Oke, baik. Eh, Boleh, silakan Bismillahirrahmanirrahim. Bu Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian sudah berhadir. Di sini ada tim penguji ya yang sudah berhadir. Ibu eh, Suzana Sungkar ya, Ibu Dokter Gigi Hajah Suzana Sungkar yang sudah berhadir. Terima kasih Dokter Nana. Ada Ibu Dokter Nurse Darmawati Estet MCAP. Terima kasih Hudar sudah berhadir dan ada tim promotor. Di sini ada eh, co-promotor satu, Profesor Dr. Hewan Muslim Akmal MP, dan satu lagi Dokter Popi. Beliau tadi izin joinnya agak terlambat karena masih ada tutorial. Eh, para audien yang sudah berhadir di sini ada beberapa adik-adik mahasiswa. Dokter Popi sudah bergabung. Selamat datang Dokter Popi. Dan khususnya hari ini Saudara Hari Imran Yas yang akan melakukan seminar proposal dengan judul aplikasi model pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kolaboratif pada usaha kesehatan gigi sekolah di Kota Banda Aceh. Nah, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Heri Imran yang akan menyampaikan rencana penelitian untuk disertasinya yang insya Allah sebentar lagi akan kita dengarkan. Selamat untuk Heri ya, sudah sampai pada tahap seminar proposal. Baik, mungkin kita nggak berlama-lama juga, ini banyak yang ada kegiatan juga nanti. Kita langsung saja mulai. Kita berikan waktu 15 menit untuk Heri melakukan presentasi seminar proposalnya. Silakan Heri. Baik, terima kasih Bu. Izin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan berbahaya ini dan melalui Zoom meeting ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Baik, pada pagi hari ini izinkan saya mempresentasikan proposal disertasi saya dengan judul Aplikasi Model Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Kolaboratif pada Usaha Kesehatan Gigi Sekolah di Kota Banda Aceh. Yang akan saya paparkan dengan nama saya Heri Imran, MPM 23093007009. Penghormatan kami kepada dan ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada promotor Profesor Dr. Jud Soraya MPD SPKG, kemudian co-promotor 1 Profesor Dr. Muslim Akmal MP, kemudian co-promotor 2 Dr. Popi Andriani MKes, kemudian penghormatan kami juga kepada penguji 1 Dr. Hajah Suzana Sungkar SPKGA, kemudian penguji 2 Dr. Nurse Darmawati MKep SPMA. Adapun agenda pada hari ini, yang pertama adalah nanti akan saya paparkan terkait dengan latar belakang, kemudian yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat adalah novelty penelitian, kemudian yang kelima metode penelitian, dan yang terakhir nanti jadwal dan biaya penelitian. Nah, latar belakang. Masalah kesehatan gigi dan mulut merupakan tantangan besar dalam kesehatan masyarakat secara global, terutama pada kelompok anak usia sekolah. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku menjaga kesehatan gigi. Kesehatan gigi anak usia sekolah dasar perlu menjadi prioritas karena
perkembangan penyakit gigi pada anak berlangsung lebih cepat dibandingkan pada orang dewasa. Anak-anak lebih rentan mengalami kerusakan gigi karena lapisan email pada gigi susu lebih tipis, ditambah dengan proses pergantian dari gigi susu ke gigi permanen yang terjadi pada usia sekolah. 60 sampai dengan 90% adalah anak-anak usia sekolah yang terkena karies gigi. Kemudian, 57,6% penduduk Indonesia mengalami masalah gigi dan mulut dengan prevalensi tertinggi pada kelompok anak usia sekolah. Nah, indeks DMFT nasional tercatat 4,6 dengan 15 provinsi memiliki prevalensi lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sesuai dengan Aksi Nasional Indonesia Bebas Karies pada 2030, yaitu DMFT anak usia sekolah atau usia 12 tahun itu lebih kecil dari 1, dengan strategi promotif, preventif, peningkatan akses kualitas layanan, serta kolaborasi pemangku kepentingan. UKGS atau Usaha Kesehatan Gigi Sekolah masih menghadapi berbagai kendala, seperti pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut anak masih dilakukan secara konvensional, dan kurangnya koordinasi antara tenaga kesehatan, guru sekolah, dan tidak terlibatnya langsung orang tua, serta minimnya edukasi terkait pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Pemanfaatan teknologi informasi terkini dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kolaboratif pada UKGS sangat diperlukan. Dan di era digital sekarang ini, pemanfaatan teknologi informasi itu merupakan salah satu cara yang efektif dalam penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat. Dan diperlukan perancangan aplikasi model pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau KGS yang bersifat kolaboratif. Aplikasi ini memungkinkan guru dan orang tua untuk mengetahui secara langsung tindakan pemeriksaan serta hasil diagnosa kesehatan gigi siswa. Dengan adanya sistem digital ini, koordinasi antara tenaga kesehatan, sekolah, dan orang tua dapat ditingkatkan, sehingga upaya kesehatan gigi sekolah dapat berjalan lebih optimal dan efektif. Melalui integrasi teknologi, data kesehatan gigi siswa dapat tercatat dengan lebih akurat, pemanfaatan kondisi gigi menjadi lebih mudah, serta edukasi terkait kesehatan gigi dan mulut dapat tersampaikan dengan lebih baik. Adapun rumusan masalah pada penelitian disertasi kita pada hari ini adalah bagaimana pengaruh aplikasi model pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kolaboratif pada UKGS terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan tindakan orang tua di Sekolah Dasar Kota Banda Aceh. Adapun tujuan penelitiannya adalah yang pertama, menganalisis hubungan antara status kesehatan gigi, kebersihan gigi dan mulut, serta perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dengan kualitas hidup anak siswa di Sekolah Dasar Kota Banda Aceh. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh faktor pengetahuan, sikap, tindakan, serta ketersediaan sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut kolaboratif. Yang ketiga, mengembangkan model pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kolaboratif yang dapat diterapkan dalam UKGS di Sekolah Dasar Kota Banda Aceh. Kemudian, selanjutnya menguji implementasi dan efektivitas model pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kolaboratif dalam UKGS di Sekolah Dasar Kota Banda Aceh. Dan selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi pengaruh model pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kolaboratif terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan tindakan orang tua dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak di Sekolah Dasar Kota Banda Aceh. Adapun novelty, originality, dan state of the art. Nah, novelty dalam penelitian adalah menghasilkan produk aplikasi inovasi melalui pengembangan model aplikasi berbasis web
kolaboratif. Kemudian originality ini menggunakan aplikasi baru yang didesain oleh peneliti berbasis aplikasi platform web nanti berbentuk mobile Android. Kemudian state of the art, pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang selama ini diterapkan melalui UKGS masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya mengintegrasikan peran tenaga kesehatan, pihak sekolah, dan orang tua dalam satu sistem yang efektif dan efisien. Urgensi penelitian. Penelitian ini sangat penting dilakukan dalam rangka menurunkan prevalensi karies pada anak usia sekolah dasar dalam mendukung program Indonesia Bebas Karies tahun 2030. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan model pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut UKGS yang bersifat kolaboratif. Kemudian, dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan mulut di sekolah dasar. Model ini dapat menjadi panduan bagi petugas kesehatan gigi dan mulut, guru, dan orang tua dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan gigi pada anak usia sekolah dasar. Luaran penelitian yang kita harapkan sini adalah yang pertama, model aplikasi pelayanan asuhan kesehatan gigi UKGS kolaboratif. Kemudian, publikasi internasional yang terindeks Scopus, baik Q1, Q2, ataupun Q3, dan juga HAKI. Kerangka konsep penelitian menggunakan Research and Development atau R&D, yaitu sebuah metode penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian R&D ini adalah pendekatan konsep EDI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Rancangan penelitian tahap pertama adalah analisis, yaitu study systematic literature review. Kemudian studi kuantitatif, dan selanjutnya ada studi kualitatif. Nah, pada tahap kedua, kita menggunakan design and development, yaitu penyusunan dan pengembangan model. Dan tahap ketiga adalah implementasi dan evaluasi. Implementasi dan evaluasi model. Nah, di tahap pertama, kita mengharapkan luarannya adalah artikel publikasi. Nah, di tahap kedua, kita mengharapkan luarannya adalah produk aplikasi yang sudah kita hakikan gitu. Dan di tahap ketiga, kita berharapkan luarannya adalah laporan penelitian, yaitu artikel publikasi. Metode penelitian, subjek penelitiannya adalah orang tua dan anak SD, juga masuk petugas dari kesehatan gigi dan mulut. Nah, kemudian lokasi dan waktu penelitian adalah kita mengambil di Kota Banda Aceh dengan 9 kecamatan yang ada di Banda Aceh dan 9 sekolah dasar yang terakreditasi A di wilayah Kota Banda Aceh yang tersebar di 9 kecamatan tersebut. Kemudian desain penelitiannya adalah kuasi eksperimen menggunakan pretest, post-test, dan non-equivalent control group design. Rencananya analisa data adalah menggunakan uji t-test yang berpasangan. Tahapan dan prosedur penelitian. Tahap persiapan adalah penentuan tim penelitian dan tim ahli, etika clearance, dan surat izin penelitian. Di tahap persiapan, di tahap analisis, kita menggunakan literatur review, analisis kuantitatif dan kualitatif. Dan juga kuantitatifnya kita menggunakan FGD. Kemudian tahap membuat pengembangan model. Yang pertama, penyusunan draft atau blueprint dan pengembangan model. Kemudian yang kedua, validasi model oleh tim ahli atau uji kelayakan materi
kebahasaan dan penyajian. Kemudian yang ketiga, uji coba model. Dan yang keempat, fiksasi model atau aplikasi web yang siap kita gunakan. Nah, di tahap implementasi dan evaluasi model ini, kita menggunakan tahap implementasi dan evaluasi model pada orang tua murid. Dan selanjutnya adalah laporan penelitian dan publikasi ilmiah. Nah, ini peta lokasi penelitian. Kita menggunakan penelitiannya adalah di Kota Banda Aceh dengan 9 kecamatan, 9 SD yang terakreditasi A, yang tersebar di 9 kecamatan yang ada di wilayah Kota Banda Aceh. Jadwal pelaksanaan penelitian di tahun pertama dan di bulan Januari, Februari, kita menggunakan studi literatur. Kemudian di penyusunan proposal disertasi, kita mulai dari awal tahun kemarin, bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Kemudian seminar, Alhamdulillah hari ini bisa kita presentasikan seminar proposalnya di bulan April. Kemudian revisi nanti akan segera kita lakukan sesuai dengan arahan masukan dari para tim uji. Kemudian di penelitian tahap pertama, kita nanti akan melaksanakan, insya Allah, dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Juli. Kemudian penyusunan manuskrip dan submit artikel yang pertama, kita nanti akan mencoba di bulan Juli sampai dengan bulan September. Dan penelitian tahap kedua. Kemudian di tahun kedua, pada tahun 2026, penelitian tahap ketiga ini kita mencoba nantinya di bulan Januari sampai dengan Maret kita melakukan penelitian tahap ketiga. Dan kemudian penyusunan laporan hasil penelitian antara bulan April sampai dengan bulan Mei kita coba melakukan penyusunannya. Kemudian penyusunan manuskrip dan submit artikel yang kedua kita mencoba nanti dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2026. Dan diseminasi hasil penelitian, insya Allah, bila Allah berkehendak, kita mencoba nanti pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2020, insya Allah. Rencana anggaran biaya penelitian, di sini kita mencoba mendesain sedemikian rupa dengan total biaya sekitar Rp122.888.500 yang tersebar dari jenis pengeluaran, honorarium, bahan habis pakai, desain dan pembuatan aplikasi, dan biaya transport dari para enumerator dan penguji nantinya. Kemudian ada seminar laporan, publikasi, dan lainnya. Totalnya Rp122.888.500. Sekian presentasi proposal disertasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih Heri sudah mempresentasikan rencana penelitiannya. Tentu saja ini masih jauh dari sempurna ya, walaupun kita sudah berdiskusi dengan tim promotor, tentu kita masukan dari tim penelaah nanti yang akan memberikan masukannya supaya penulisannya menjadi lebih baik nanti dan menghasilkan suatu penelitian yang baik. Mungkin untuk kesempatan pertama, untuk penelaah pertama, Dr. Gigi Suzana Sungkar mungkin akan memberikan masukan dan sarannya. Untuk itu kami persilakan kepada Dr. Nana. Silakan, Bu Nana. Terima kasih, Prof. Cut Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam yang saya hormati tim promotor, Profesor Dr. Cut Soraya, Profesor Dr. Hewan Muslim Akmal, kemudian Dr. Popi Andriani, dan tim penelaah Dr. Darmawati.
Sebelumnya, selamat kepada Promovenda eh, Pak Heri Imran ya. Hari ini menjalani seminar proposal. Eh, Mungkin ada beberapa yang saya ingin meminta penjelasan atau klarifikasi sehubungan dengan proposal disertasi ini. Yang pertama, untuk novelty dari penelitian ini ya. Dari referensi yang sudah dikumpulkan, eh, apakah ada penelitian sebelumnya yang mengkaji sekitar mungkin yang persis belum ya, tapi yang sekitar eh, materi ini kira-kira ada atau tidak. Kemudian eh, novelty apa yang ingin dimajukan untuk penelitian ini. Ya, mungkin itu yang pertama. Silakan. Baik, izin Bu, saya coba jawab terkait novelty referensi-referensi yang kita gunakan. Nah, memang penelitian yang berbasis aplikasi terkait dengan kesehatan gigi dan mulut ini, apalagi terkait dengan UKGS, itu belum sama sekali dilakukan penelitian-penelitian terdahulu. Paling yang ada adalah penelitian-penelitian yang berbasis irin donat. Itu sering dilakukan menggunakan CD irin. Nah, untuk aplikasi belum pernah dilakukan untuk terkait dengan program dari UKGS ini. Nah, kemudian novelty di sini yang kita ingin mengajukan adalah sebuah aplikasi yang bisa ternotifikasi kepada orang tua si anak. Karena selama ini yang kita ketahui, program UKGS memang berjalan, tapi tidak secara maksimal. Kenapa? Petugas kesehatan hanya mencatat secara konvensional, data-data tersebut tidak terekod dengan baik, dan orang tua si anak tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh petugas terkait dengan anaknya. Nah, kita di sini mencoba mendesain sebuah aplikasi yang nantinya insya Allah kalau memang berhasil, ini akan kita lakukan notifikasi. Jadi data itu berbentuk, aplikasi tersebut berbentuk mobile yang nantinya akan diinput oleh petugas kesehatan gigi dan mulut menggunakan aplikasi. Jadi data-data tersebut terekod dengan baik dan juga setelah itu begitu di-save disimpan, itu akan langsung ternotifikasi kepada orang tua tersebut yang terintegrasi dengan Android-nya. Jadi orang tua tahu apa yang sedang dilakukan oleh anaknya, oleh petugas kesehatan terkait anaknya di sekolah. Mungkin itu Bu, nanti ada aplikasi yang akan kita lahirkan dan juga sebuah modul terkait dengan penggunaan aplikasi yang akan kita lahirkan. Ini itu Bu dari kita. Eh, Saran saya mungkin di latar belakang dimasukkan eh, karena ini kan aplikasi ya. Jadi kira-kira aplikasi yang sudah ada, walaupun tidak persis sama, tapi tentang kesehatan gigi, kemudian dinyatakan bahwa untuk aplikasi yang berhubungan dengan UKGS ini belum ada. Jadi lebih mengerucut mungkin di akhir latar belakang ya, karena kita tahu aplikasi yang untuk kesehatan gigi lumayan sudah banyak ya. Tapi mungkin tentang risiko karies yang paling banyak. Ya, itu saran saya. Kemudian eh, mungkin untuk kedalaman dari penelitian ini, eh, apakah hanya notifikasi yang diharapkan saja atau ada hal lain? Eh, Kemudian eh, tadi kuasi eksperimen ya bentuk penelitiannya ya. Jadi tadi saya eh, menyimak pre dan post ya yang akan dianalisis ya. Nah, kira-kira sudah terbayang oleh Promovenda eh, hal-hal apa yang ingin diidentifikasi untuk dilihat perbedaan sebelum dan mungkin eh, mungkin eh, saya sudah membaca tapi mungkin ingin lebih detail ya, ingin lebih jelas disampaikan. Baik, Ya, izin Bu. Jadi terkait dengan kedalaman dari penelitian kita ini, memang yang pertama adalah kita menotifikasi ke orang tuanya.
Nah, dari hasil notifikasi tersebut, kita nanti akan melihat eh, apakah orang tuanya tersebut nantinya membawa anaknya itu ke pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan BPJS beliau itu. Jadi intinya kalau selama ini pelaksanaan UKGS di sekolah itu hanya dilakukan penyuluhan-penyuluhan atau penyaringan data dan penyuluhan. Nah, kita desain dari notifikasi tersebut dan kita bekerja sama dengan Puskesmas, juga petugas kesehatan gigi dan mulut. Hasil notifikasi yang termasuk ke dalam orang tua itu akan menjadi sebagai rujukan untuk dinampakkan dan ditampilkan kepada petugas kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas. Nah, notifikasi tersebut adalah sesuai dengan nanti kita harapkan dengan apa namanya peserta BPJS dari si anak. Jadi nanti untuk kedalamannya, jadi pre dan post, jadi sebelum kita memberikan pre, yaitu kita melakukan pemeriksaan pengetahuan sikap dan tindakan orang tuanya, kemudian yang jadi postnya adalah setelah notifikasi itu masuk, hasil pemeriksaan gigi dan mulut dan notifikasi masuk ke orang tuanya, apakah orang tuanya membawa si anak ke petugas atau ke puskesmas untuk memberikan pelayanan atau melakukan perawatan kesehatan gigi dan mulut sesuai hasil notifikasi dari dan pemeriksaan dari petugas kesehatan gigi dan mulut. Begitu, Bu, untuk pre dan postnya. Yang di tujuan mungkin ya, di rumusan masalah dan tujuan umum mungkin ya Pak Fahir ya, Ya. yang poin-poin besarnya ya, yang ingin dilihat ya mungkin ya. Tadi jadi pertanyaan saya juga karena mungkin kurang eksplisit ya dalam draftnya dinyatakan ya. Nah, tapi ya setelah mendengar penjelasan saya sudah paham. Terima kasih Pak Eri. Eh, Kemudian untuk subjek penelitian ini ada batasan murid sekolah dasar Pak Eri atau SMP. SD sekolah dasar, Bu. Sekolah dasar. Tapi ya, di draftnya ada halaman 34 tingkat pendidikan SMP, tingkat pendidikan SMP. Eksklusif ya, eksklusi ya, kriteria eksklusi ya. Itu kriteria eksklusif. Oh, kriteria Ya. eksklusi. Oke, oke. Saya kurang teliti. Eh, ada batasan usia untuk subjek penelitian ini Untuk untuk subjek penelitian anak sekolah dasar usia 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 6 tahun. sampai 12 tahun. Jadi nanti Berarti SD, kelas 1 sampai kelas 6 Pak Heri ya. benar Oke. 1 sampai 4. Saran saya kalau memang juga dibatasi usia, misalnya ada yang 13 tahun tidak dimasukkan, mungkin lebih detail lagi disebut usia di dalam draftnya. Nah, eh, ya, karena berhubungan juga dengan nanti kuesioner yang ingin diisi oleh orang tua. Baik, baik. Ini kuesionernya diisi oleh orang tua, semua kuesioner, Pak Heri. Ya, kuesionernya nanti kita lakukan wawancara Orang tua ya. orang tua kita wawancara. Ya, ini dilaksanakannya secara offline, online, Secara offline, offline, Bu. selain ya. Jumlah subjek, saya melihat jumlah subjek penelitiannya ini pakai rumus Slovin ya. Benar. Ini ada 2 eh, subjek di halaman 34 dan 37 ya. Dengan tingkat kesalahan margin errornya yang berbeda, ada yang 5%, ada yang 10%. Ini ada penjelasannya kira-kira, Ya. Pak Heri. Baik. Untuk yang pertama kita menggunakan marginnya 0,05 yaitu karena jumlah dari sampel yang pertama adalah sampelnya sampai dengan 14.887 dengan pembagian dari kita menggunakan rumus Lopin kita sampai dengan 400 atau 389 siswa dan diberikan dengan 400 siswa. Dengan totalnya nanti adalah dari 400 ini dari 9 sekolah dasar tersebut kita akan membagi
9 dari, dan rata-rata akan dapat nanti 44 dari siswa atau orang tua di sekolah yang dimaksud. Nah, untuk yang halaman 37 kita menggunakan, karena kita menggunakan teknik proporsi sampling, kita menggunakan 0,01 yaitu 10% margin error-nya. Nah, untuk apa namanya? Untuk memilih jumlah sampel yang kita butuhkan adalah dengan 100 orang tua dan anak sekolah dasar. Berarti yang pertama ini jumlah subjek anak, yang kedua orang tua, uh, Benar, gitu. benar, Bu. Berarti berbeda jumlahnya antara jumlah subjek anak dengan orang tua. Kalau yang penelitian di pertama itu tetap sama, Bu, 444. Jadi Iya, 44 orang tua dan 44 anak. Nah, iya. untuk yang kedua, kita menggunakan dengan margin yang tadi 10% margin, yaitu sekitar 100 orang tua dan 100 dari anak. Berarti sama untuk setiap tahap ya. Berarti ya. Oke, Iya. oke. Di tahap analisa ya. Yang pertama secara kualitatif ini dilakukan selain apa literatur, eh, dilakukan juga FGD ya. Ya. Iya, ini sudah dilakukan Pak Heri. Ini belum belum kita lakukan, Bu. FGD Iya, ini nanti di kualitatif akan kita lakukan, kita undang petugas kesehatan gigi dan mulutnya, orang tuanya, dan juga gurunya. Jadi kita akan menyepakati bagaimana sebuah aplikasi yang bisa dilahirkan untuk menunjang program UKGS yang di sekolah. Ini akan ya, lakukan ini setelah offline, uh, ya offline. offline. Setelah subjek penelitiannya ditentukan berarti Pak Heri Nah, ya. setelah penelitian kuantitatif ini kita jalankan, nanti kualitatif baru kita lakukan FGD-nya, Bu. Oke, berarti FGD belum dilakukan ya. Eh, ini membuat aplikasi berarti ada apa bantuan IT ya Pak Heri ya. Benar, benar, Bu. Benar. Eh, Sudah terbayang kira-kira bagaimana aplikasinya? Uh, uh, Jadi aplikasi memang berbentuk mobile dan sudah kita jajaki dengan orang IT di USK, Bu. USK sudah kita uh, mungkin nanti setelah proposal ini kami akan menyusun kembali bagaimana fitur-fitur yang nantinya yang kita butuhkan di aplikasi tersebut. Walaupun memang draftnya sudah ada pada saya, tapi nanti perlu juga nanti akan mematchingkan di FGD nanti ya, Bu. Di FGD akan kita sepakati bagaimana fitur-fitur apa saja kebutuhan dari si orang tua dan si anak nanti akan kita tuangkan ke dalam sebuah. Oke, mungkin selanjutnya dari saya hanya masukan tentang penulisan mungkin ya. Nanti saya akan menuliskan di form perbaikan ya, misalnya penulisan sekolah dasar, kemudian di ringkasan juga ada kesalahan pengetikan ada beberapa. Mungkin nanti saya rangkum di uh, form perbaikan. Ya. Oke. Dari saya cukup, saya serahkan kepada moderator, Prof. Cut Seraya. Terima kasih. Alhamdulillah. Makasih eh, Suzana Sungkar. Banyak masukannya. Harap catat tadi ya, Herias sudah mencatat sebagian. Ya, Jadi untuk mempertegas novelty-nya, kita perkuat lagi di latar belakang. Nanti coba kita dibuat dulu. Nanti kita diskusikan kembali bersama ya. Kemudian juga apa masalah kedalaman penelitian tadi. Eh, jadi mungkin juga perlu kita tambahkan sedikit ya di latar belakang dan untuk menunjukkan bahwa novelty-nya di mana yang ada. Karena memang seperti kata Dokter Nana, banyak sih aplikasi sudah digunakan dalam bidang kedokteran gigi. Tapi ini tentu di KGS kolaboratif merupakan satu hal yang baru ya. Kita mengharapkan ini menjadi satu tool yang akan membantu petugas KGS di lapangan nanti. Baik, makasih Dokter Nana. Mudah-mudahan ini bisa menambah kualitas dari
usulan proposal atau proposal yang akan kita usulkan nanti. Selanjutnya, ini eh, Prof. Muslim, karena jam 10 ada keperluan, apa ada masukan? Harusnya penelaah dua dulu, bagaimana, apa saya kasih kesempatan Budar dulu, atau ada yang disampaikan Prof. Muslim? Karena ada kunjungan ya Prof ya ke lab Iya, FKH dari Cina. Ya, benar. Benar, Prof. Izin saya mungkin dulu menyampaikan masukan, mohon izin, Prof. Karena ya izin ya, Budar ya, Budar, mohon sebentar izin, boleh? Budar. Karena ada kedatangan tamu dari Cina, dari Guangdong, China, bersama Pak Rektor ke FK USK. Kebetulan nanti mereka akan melihat laboratorium bayi tabung apa yang sudah disiapkan Bu Prof, sehingga nanti mungkin saya harus hadir di sana. Mohon izin, sekitar 10 menit saya memberikan masukan-masukan kepada Pak Heri Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Promotor Profesor Dr. Cut Soraya, kemudian Ibu Kopromotor 2, Ibu Dr. Popi Andriani, dari Ibu Dr. Sujana Sungkar, kemudian Ibu Dr. Ramawati, dan tentu yang berbahagia hari ini adalah Formovendus Pak Heri Imran. Tadi Ibu penelaah pertama, Ibu Dr. Sujana Sungkar telah memberikan banyak masukan-masukan, dan saya kira masukan-masukan tadi itu benar sangat bermanfaat bagi kesempurnaan disertasi, proposal disertasi yang akan dijalankan oleh Bapak Heri Imran. Yang pertama, Saran Sari tadi melihat bahwa benar Pak Ibran, bahwa Pak Heri, bahwa pada level doktor yang selalu ditanyakan oleh para penguji dan juga oleh para apa namanya penelaah, bahwa apa eh, novelty dari proposal disertasi yang kita ajukan. Kita sampaikan beberapa saran tadi, dan menurut saya mungkin perlu di breakdown Pak Heri. Misalnya novelty yang pertama, misalnya novelty satu apa, kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa. Tentu nanti setelah dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dalam bidang kedokteran gigi tentang hal ini. Sehingga nanti jelas dia Pak Heri, bahwa ternyata pada penelitian Pak Heri ini, novelty yang pertama adalah ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, sehingga lebih clear dia Pak Heri. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Heri, setelah saya membaca eh, draft proposal, Pak Heri sudah menjelaskan di latar belakang itu banyak hal tentang apa namanya, tentang masalah gigi dan mulut eh, pada anak-anak, baik pada data nasional, tetapi sayangnya belum ada data yang kita tampilkan pada level provinsi Aceh, Pak Heri. Siap. Coba nanti Pak Heri lihat, atau mungkin saya salah lihat gitu. Saya belum melihat adanya data yang Pak Heri tampilkan, data di Provinsi Aceh tentang permasalahan gigi dan mulut pada anak-anak di Provinsi Aceh. Ya, Prof. Mengapa? Karena penelitian ini kita lakukan di Provinsi Aceh, Pak Eri. Jadi perlu ada latar belakang yang kuat mengapa Pak Eri mengambil penelitian ini di Provinsi Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Meskipun tadi ada saya baca di Kota Banda Aceh pada sekolah itu ada data, tapi alangkah baiknya jika ada data tentang gangguan gigi dan mulut ini pada level Provinsi Aceh, Pak Eri. Itu yang kedua saran saya. Yang ketiga, ada pertanyaan nih Pak Eri. Mungkin yang lain juga mungkin akan ada semacam rasa penasaran. Mengapa ini kita ambil pada sekolah dasar yang akreditasi A, Pak Heri? Coba dijawab, Pak Heri. Apa alasannya? Baik, Prof. Jadi kenapa kita mengambil di sekolah yang akreditasi A? Nah, sekolah yang akreditasi A, khususnya di Banda Aceh, ini adalah sekolah yang UKGS-nya sudah berjalan, Prof. Sudah berjalan. Kalau sekolah-sekolah yang akreditasinya B, itu UKGS-nya belum berjalan. Nah, makanya kita mengambil sekolah dasar yang terakreditasi A, yang notabene adalah sudah benar-benar program UKGS sudah berjalan. Nah, ini dia, Prof. Kalau seandainya ini, meskipun tidak harus kita lakukan sekarang, bagaimana kalau seandainya kita bandingkan antara yang akreditasi A dan akreditasi B, Pak Heri? Apa kira-kira kendalanya jika itu kita lakukan? Baik, Prof. Kalau seandainya kita membandingkan, otomatis yang akreditasi A sudah berjalan program UKGS. Nah, Ya. intinya prevalensi kariesnya sudah pasti lebih rendah dibandingkan dengan yang belum berjalan UKGS.
khususnya sekolah yang akreditasi B. Nah, intinya kalau misalnya kita komparatifkan, otomatis akreditasi A, sekolah akreditasi A pasti lebih bagus status kesehatan gigi dan mulutnya dibandingkan dengan sekolah yang akreditasinya B, Prof. Gitu, Prof. Makanya saya tertarik, kita ingin melihat mengevaluasi program KGS ini supaya bisa secara optimal dan maksimal berjalan, dan juga kita mendesain aplikasi A untuk lebih menekankan program pemerintah mencegah karies tahun 2030. Nah, nanti seandainya sudah kita berhasil di sekolah yang akreditasi A, kita akan mengadvokasi ke Dinas PK supaya kita bisa juga suruh menjalankan program UKGS-nya ke sekolah yang berakreditasi B. Karena sebenarnya program KGS ini programnya pemerintah yang dikhususkan untuk sekolah-sekolah dasar. Nah, sayangnya hanya yang di sekolah yang berakreditasi A yang dijalankan program KGS. Sedangkan yang akreditasi B-nya belum sama sekali dijalankan program KGS. Itu, Prof. Baik. Saya kira jawaban tadi saya kira bisa membuat menguatkan mengapa PRI mengambil akreditasi A, sekolah-sekolah akreditasi A pada penelitian ini. Tapi mungkin nanti setelah sudah selesai ya, setelah doktor nanti mungkin bisa dilihat PRI ya, penelitian lanjutan. Bagaimana jika itu kita bandingkan antara akreditasi A yang tidak dengan akreditasi A misalnya Pak Eri ya. Sehingga nanti Pak Eri bisa memperoleh data yang komprehensif tentang permasalahan ini. Nanti insya Allah ketika orang ke Aceh menanyakan siapa ahli tentang ini tentu adalah Pak Heri Imran insya Allah Pak Dr. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diamalkan. Tapi dari apa Pak Heri sampaikan tadi, saya bisa memahami mengapa ini dilakukan pada sekolah yang akreditasi A. Nah kemudian saran lagi Pak Heri, di bagian inform consent Pak Heri, di inform consent di bagian lembar responden itu, mohon pastikan benar bahwa apa yang telah Pak Heri tuliskan di sana benar-benar itu bisa dilaksanakan, atau apakah yang sudah dituliskan itu sudah komprehensif atau belum. Meskipun saat ini membaca sekilas nampaknya sudah komprehensif, sudah ada semua di sana. Di sana saya lihat ada nanti pertanyaan tentang apakah orang tua ada menganjurkan anak-anak menggunakan apa kalau itu pembersih gigi itu Ya, Delta Plus. dan dental floss. Delta Plus, Prof. Kemudian juga apa dianjurkan ke dokter gigi 2 kali setahun begitu kan. Saya kira tadi sudah komprehensif, tapi itu mohon dicek lagi siapa tahu ada yang tertinggal agar data nanti yang Pak Eri peroleh benar-benar datanya bagus Pak Eri ya, supaya tembus ke Q1 kan begitu Prof. Cut ya, supaya bisa hasil penelitiannya bisa tembus nanti ke Q1 supaya tidak lagi nanti ujian di muka Pak Eri ya. Jadi saran saya mohon dicek benar sekali lagi inform consent itu apakah sudah benar-benar terangkum semua pertanyaan-pertanyaan itu ataukah ada yang perlu ditambahkan. Tentu Pak Heri yang paling tahu tentang itu. Itu mohon dibaca sekali lagi ya. Nah, saya kira demikian Ibu Promotor saran-saran dari saya. Saya sangat appreciate kepada Pak Heri ini, orangnya sangat santun nih, sangat santun. Karena memang begitulah cara dokter. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Jadi percuma nanti kalau dokter tidak punya adab Pak Heri ya, tapi Pak Heri telah menampakkan adab yang baik kepada kami. Sehingga kalau adab yang baik bertemu dengan para promotor, ada doa yang terucap Pak Heri. Semoga Pak Heri cepat selesai begitu ya. Ya, bagi Prof. Jod, insya Allah kita akan meluluskan seorang dokter yang saya melihat bisa menjaga adab lebih tinggi daripada. Demikian Bu Prof dari saya. Semoga masukan-masukan tadi bisa berguna. Dan mohon izin saya langsung ke FKH dan harus menghadiri pertemuan dengan Pak Rektor dan tamu kita dari China. Sekali terima kasih banyak Bu Prof. Jud, Bu Dr. Popi dan Ibu Darmawati dan Ibu Dr. Sujana. Mohon izin sekali lagi saya mohon maaf harus meninggalkan Zoom ini. Nanti nilai saya kirim kepada Ibu Promotor nanti. Sekali lagi selamat Pak Heri. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Ingat penelitian disertasi ini harus dibarengi dengan semangat. Jika semangat tidak ada, maka semuanya akan sia-sia. Ya, ingat waktu yang berlalu, uang yang sudah dihabiskan, jangan pernah sia-sia. Pak Heri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Muslim, saran dan masukannya. Saya rasa baik sekali ya untuk dimasukkan
Heri ya. Nanti juga kita akan diskusikan kembali bersama tim promotor. Makasih, Pros Muslim. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan lancar acara visitasinya. Eh, Baik, saya lanjutkan ke penelaah 2, Bu Darmawati. Mohon maaf ya Bu, karena harus saya selingin dulu. Prof Muslim tadi sudah minta izin karena jam 10 harus ke lab. Baik, silakan Budar. Mudah-mudahan banyak masukannya ya untuk menyempurnakan proposalnya Heri. Dan untuk itu waktunya kami persilakan Budar. Ya, baik. Terima kasih Ibu Promotor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Ketua Promotor Profesor Dr. Gigi Cutsraya hari ini, kemudian Ko-Promotor 1 tadi Profesor Dr. Hewan Muslim Akmal, kemudian Ko-Promotor 2 Dr. Gigi Poppy Andriani yang luar biasa hari ini ya sudah mulai Pak Heri Imrannya sudah mulai dipromosikan nih proposalnya ya. Oke, kemudian yang kami hormati juga penelaah tadi bersama Ibu Dr. Gigi Susana. Ya, yang pertama sekali selamat kepada Pak Heri Imran yang sudah berada pada tahap presentasi proposal disertasi hari ini. Ya, pencapaian yang boleh ya, luar biasa ini awal ya, lumayan cepat. Mudah-mudahan seperti yang dipesankan oleh kopromotor tadi, jangan lengah dengan waktu, apa yang sudah dikeluarkan itu betul-betul diingat sehingga ini jadi semangat untuk Pak Heri. Ya. Juga kepada semua audiens yang sudah hadir di ruang Zoom pada hari ini untuk memberikan semangat kepada Pak Heri. Ya, pertama sekali izin saya membaca judul dari disertasi dari Pak Heri. Sangat apresiasi ya buat saya, dan sedikit kemarin itu saya juga nanya sama Pak Heri, emangnya belum pernah ada yang ini, belum pernah ada. Jadi ini ya para promotor, saya pikir ini hal yang sangat baik sekali ya, sangat banyak manfaat kalau ini aplikasi model ini diterapkan nanti. Jadi saya sangat sepakat. Ya. Nah, mulai dari judul mungkin ada sedikit yang saya mau sarankan ini Bu Cut sama Bu Poppy. Ya, kalaulah berkenan nanti ya. Untuk judul, bagaimana kalau seandainya kita hanya sampai judulnya jadi lebih efektif gitu ya. Aplikasi model pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kolaboratif di Kota Banda Aceh. Jadi mungkin kita tidak perlu menggunakan pada usaha kesehatan gigi sekolah karena itu mungkin tempat. Nah, jadi lebih efektif, kemudian orang akan sangat tertarik membaca ini di mana sebenarnya atau seperti apa. Jadi judulnya itu bisa lebih menjual. Mungkin itu saran ya ibu-ibu promotor kalau nanti berkenan. Kalau tidak nanti bisa didiskusikan bersama timnya. Oke, kemudian kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, secara umum saya sudah baca apa yang sudah dituliskan oleh Pak Heri di latar belakang penelitian itu, alhamdulillah menarik untuk dibaca ya Pak, tidak membosankan. Ada 5 halaman yang ada, tidak membosankan, dan saya tahu makna dari atau kesimpulan dari latar belakang Pak Heri. Sepakat dengan 2 penelaah tadi, ada Bu Nana dan Prof Muslim, mungkin beberapa data tambahan catatannya sama dengan saya. Kemudian saya minta juga kalau nanti ada intervensi apa saja yang lain yang telah dilakukan selama ini untuk UKGS itu apa saja. Sehingga inilah yang membedakan antara penelitian Pak Heri ini. Nah, Bu Cut,
Bu Cuk Suraya terdengar gaduh nggak di sini, Bu? Enggak aman kok Bu. Aman ya, soalnya ada Enggak ketok-ketok di ada samping nggak ribut. dengar ya, Bu? Nggak, saya nggak dengar, nggak tahu yang lain. Nggak dengar, kayaknya bersih sih Budar, nggak masalah. Oke, ya. Aman, udah. Oke, Alhamdulillah. Oke, baik. Ya, itu ya Pak Heri, tambahan seperti Bu Nana tadi dan Prof. Muslim. Kemudian mungkin sudah ada statement ini, tapi saya tidak tahu ambil dari mana ini Pak ya. Urgensi penelitian ini di dalam latar belakang tertulis dituangkan di dalam mana ya Pak? Tadi kalau bahasa Bapak, narasi Bapak yang sudah ditanya oleh Bu Nana itu bagus sekali. Tapi kalau di sini ada di mana kira-kira Pak? Di 5 halaman ini? Ya, urgensinya benar. Eh, Baik Bu, izin Bu, saya jawab. Eh, jadi di yang pertama adalah saya mulainya dari halaman 4 Bu. Dari halaman 4 di latar belakang Ya. kait dengan usaha KGS program kesehatan masyarakat yang bertujuan menjaga dan meningkatkan kesehatan gigi dan mulut seluruh siswa di sekolah. Nah, program ini didukung oleh layanan kesehatan individu berupa tindakan kuratif bagi siswa. Nah, terkait dengan urgensinya adalah kita mencoba pada yang UKGS masih menghadapi berbagai kendala. Di halaman 5 di paragraf yang kedua, Bu. Di UKGS-nya itu. Itu urgensi yang seperti pemeriksaan gigi dan mulut anak masih dilakukan secara konvensional. Kurangnya koordinasi antara tenaga kesehatan, guru sekolah, dan tidak terlibatnya langsung orang tua. Jadi Ya. ya, halaman 5 di paragraf Ya. kedua. Boleh. Oke, saya sudah bisa paham. Cuman mungkin concise dari 3 paragraf ini yang harus lebih diefektifkan ya Pak Eri ya. 3 paragraf ini kan mewakili urgensi, tapi lebih dikonsiskan agar terbaca mungkin boleh jadi ini dijadikan lebih efektif kalimatnya agar langsung terbaca oh ini urgensinya gitu. Jadi yang lain sudah bagus, latar belakangnya juga enggak banyak tapi sudah menjadi penguatan, tinggal tambah yang disarankan oleh pembimbing penelaahan tadi. Bu Cuk Suraya, saya minta izin sebentar aja 1 menit. Kayaknya saya yang terganggu, ada ketok-ketok di samping ya. Bentar Bu ya. Oh ya, Sebentar. silakan Bu. Nggak apa-apa, silakan Bu. Baik, Bu Cut. Mohon maaf Bu Popi, Bu Cut. Tadi ada ketok-ketok di Lanjut, samping, lanjut kayaknya Budar. ada pembongkaran ruangan di Tapi FKIP. kita nggak ini kok, nggak berisik. Iya, Mungkin saya Budarnya yang dengar terganggu di ya, samping. karena deket ya. Oke, kita lanjut ya Pak Heri. Ya, Bu. Oke, kemudian Silakan Bu, Pak lanjut. Heri, kita lanjut ke perumusan masalah dan kita koneksikan dengan tujuan penelitian. Saya lihat ini udah sesuai ya. Artinya masalah yang kita rumuskan ada 5 item, kemudian tujuan yang akan kita capai juga mungkin ada 5 item. Namun ada pertanyaan ini di saya, kalau ada kata-kata yang kurang nanti saya sudah coba tambahkan Pak Heri, misalnya kualitas hidup. Harusnya kualitas hidup anak. Kemudian yang nomor 21.22 untuk rumusan masalah itu kan langsung bagaimana pengaruh faktor pengetahuan, sikap, tindakan dalam pelaksanaan pelayanan. Sedangkan tujuan kita ingin melihat juga satu lagi ketersediaan sarana prasarana, Pak. Ya, Nah, mungkin itu perlu ditambahkan ya, Pak ya, agar sinkron antara masalah dengan itu. Kemudian saya juga melihat 1.24 itu bagaimana implementasi dan pelaksanaan.
Mungkin sebenarnya maknanya adalah implementasi atau pelaksanaan, karena implementasi dan pelaksanaan itu Sama, Bu. sebenarnya satu kata ya, Siap, Pak ya. siap, Bu. Nah, mungkin lebih kita efektifkan aja. Jangan seakan-akan kok ada dua hal yang ingin kita lihat di masalah ini. Padahal sebenarnya di 13.24 menguji implementasi dan efektivitas itu saya setuju aja, boleh saja sebenarnya implementasi pelaksanaannya dan efektivitasnya seperti apa. Jadi mungkin itu disinkronkan aja Pak, biar lebih tadi permintaannya biar lebih bagus gitu kan. Oke, kemudian untuk halaman 8 yang terakhir, luaran penelitian. Nah, luaran penelitian ini hak kekayaan intelektual yang dimaksud ini bentuknya seperti apa, Pak Heri? Kita cuman haki, Bu, bukan 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 produk. Karena aplikasi takutnya kita nggak dia akomodir untuk terkait dengan HKI produk. Jadi kita coba dengan HKI yang tingkat biasa, Bu. Saya itu yang saya mau sarankan. Ya. Kalau produk itu kan kayaknya lebih ini. Tapi kan Pak Heri memang menghasilkan aplikasi yang orang lain belum ada. Eh, jadi kalau hanya haki, mungkin kuesioner Pak Heri yang sudah Pak Heri rancang bagus, yang dimodifikasi, itu boleh hakikan. Tapi kalau hasilnya, saya pikir itu eh, akan rugi besar ya Pak. Bapak sudah mengeluarkan dana yang banyak. Coba aja mungkin bisa masuk ke produk ini Pak. Karena memang hasil dari Pak Heri, modifikasi bersama dengan para promotor, ini kan akan jadi lebih bagus. Seperti tadi misalnya orang akan bertanya nanti, ini produknya siapa, aplikasi punya Ya. siapa. Jadi kalau orang lain juga mau mengambil ini, sebenarnya hak patennya ada di Pak Heri dan tim di sini. Siap. Jadi saran saya coba kita pertimbangkan, jangan HKI yang biasa, yang cipta aja, tapi memang bentuknya lebih dari itu ya Pak Heri. Siap. Saya yakin ini bisa karena kan belum pernah ada. Jadi orang berusaha akan mengadop. Jadi Pak Heri punya legalitas yang ini hak patennya gitu. Ya Pak ya. Baik, Ini Bu. saya lihat tadi di halaman 8. Oke. Eh, kita lanjut ke kerangka teori Pak Heri. Nah, untuk teori untuk penelitian ini kira-kira Pak Heri menggunakan kerangka teori dari mana nih Pak atau model? Ya. Dan kenapa itu digunakan kira-kira ya korelasi penggunaannya mengimplementasikan ini? Baik, Bu. Kita kerangka teori yang saya gunakan ini adalah menggunakan kerangka teori model preset dan proset, Bu. Yaitu dari Laurent Green dan M. Crater. Model ini siklus yang berkelanjutan antara model aplikasi yang dapat membantu dan merancang, kemudian mengimplementasikan dan mengevaluasikan intervensi program aplikasi kita ini, Bu. Jadi intinya kita menggunakan model perubahan perilaku dengan model preset dan proset dari Laurent Green. Oke. Ya, baik Pak Heri. Saya lebih konsen untuk bab 2 ini melihat teori yang Pak Heri gunakan atau model preset proset ini ya. Yang pertama sekali agar ini lebih operasional, baiknya ini preset proset ini dikasih panjang dulu apa sebenarnya. Panjangannya mulai dari predisposing, reinforcement, enabling gitu kan. Ya. Jadi kita tahu terus dari dasar teori ini. Kemudian boleh Pak Heri fokuskan. Misalnya kalau preset fokus pada diagnosis masalah dan perencanaan. Nah, bagiannya yang mana? Kemudian pada proset itu lebih ke fokus pada implementasi dan evaluasi. Bagiannya yang mana di dalam teori ini? Nah, saran saya bagusnya gambar asli dari proset model ini digambarkan dulu, Pak. Nah, digambarkan dulu, kemudian kita baru berikutnya di halaman berapa ini ya? Halaman 28. Iya, Pak Heri menarasikan ini merupakan
kombinasi dengan UKGS yang akhirnya menghasilkan aplikasi nanti yang tadi Pak Heri sampaikan. Itu bagus. Narasi Pak Heri tadi penjelasannya bagus, tapi belum tergambar di Ya, dalam kerangka teori. teori ini. Jadi Ibu pikir ada tambahan satu skema, kemudian ada skema untuk modifikasi dari teori ini dimasukkan, diimplementasikan sampai dengan aplikasi yang Pak Heri ingin lakukan. Ya, Ya, saya pikir itu di akhir bab 2. Ya, di akhir bukan bab 2 ya, kerangka teori. angka teori. Ya, eh, dipahami ya Pak Heri kira-kira Siap, maksud di Budar? siap Bu. Pahami Bu. Ya, oke. Baik. Kemudian state of the art. eh, ini ada tahunnya yang di bawah 2020, dua tempat ya. Kalaulah ada yang lebih update dan sama bagusnya dengan yang ada ini menurut Lin dan Charlie ini, itu boleh diganti. Tapi kalau tidak ada lagi Pak Heri, hanya ini yang paling bagus nih Bu Dar. Ya sudah, karena ini bagus sebenarnya. Korelasi dengan yang Pak Heri mau tawarkan itu bagus, perbedaannya dapat, persamaannya dapat. Cuman tahunnya yang kurang update, itu Ya, aja sebenarnya. Kurang kita kan udah 2025 nih Pak, jangan siap. 2024 kemarin tuh Bu udah saya buat gitu ya. Kalau boleh ya, saya pingin ada yang lebih update. Itu akan lebih bagus apa yang sudah Pak Heri buat di tabel ini. Ya, Insya Allah Bu. Oke. Kemudian di bab 3, kita masuk ke bab 3, ada kerangka konsep penelitian. Nah, kerangka konsep penelitian yang pertama itu ada aplikasi model, kemudian arahannya ke pengetahuan sikap tindakan, kemudian status kesehatan gigi anak, status kebersihan gigi anak. Berarti antara status kesehatan gigi dengan status kebersihan beda ya Pak? Beda Bu. Nah, karena Ya, saya beda. kan bukan orang kesehatan gigi. Ya, Saya pikir apa ini Pak Heri salah membuat atau memang beda Pak ya. Izin Bu, saya jawab Bu. indikatornya? Ah, ah. Silakan Pak. Jadi status kesehatan gigi dan mulut ini dia secara komprehensif Bu, kita lihat. Nah, kalau status kebersihan gigi dan mulut itu khusus kebersihan gigi dan mulutnya, bukan kesehatan gigi dan mulutnya, hanya kebersihan. Kalau satu kesehatan misalnya giginya sehat, dia tidak prevalensi kariesnya tidak ada. Nah, kemudian terkait dengan status kebersihan gigi dan mulut, debris indeksnya dan calculus indeksnya yang kita periksa Bu. Jadi antara DI dan CI-nya itu ditambahkan dan dijumlahkan, maka lahirlah status kebersihan gigi dan mulutnya. Oke, baik. Itu juga berhubungan dengan halaman 35. Kalau ini beda operasionalnya yang Mbak Heri sampaikan tadi itu. Yang barusan Pak Heri sampaikan itu lebih dioperasionalkan kemari, Pak. Ya. Ya, ada definisi operasional antara status kesehatan gigi dan status kebersihan. Karena secara umum kondisi kebersihan gigi dan mulut anak nggak ada ditambah dengan penjelasan yang Pak Heri sampaikan tadi. Itu bagus penjelasannya Pak, langsung aja di situ. Ya Pak ya. Oke, kalau demikian ini berarti saya sudah paham. Nah, kira-kira ada berapa tahapan yang akan Pak Hairi lalui untuk menghasilkan hasil akhir aplikasi atau model dari UKGS ini, Pak? Ya, Boleh dijelaskan, Pak? baik Ibu. Jadi mohon izin penjelasan Ibu. Jadi pertama adalah kita harus mengawali penelitian di tahap pertama itu studi literatur dulu yang pertama Bu. Kita dulu. Kemudian setelah itu kita melakukan penelitian kuantitatif dengan ada beberapa tahapan-tahapan yang kita lalui. Kemudian di tahap kedua itu di tahap pertama juga masih ada studi kualitatif. Nah, di studi kualitatif ini kita akan melakukan FGD dengan pihak-pihak stakeholder. Jadi setelah penelitian kualitatif kita peroleh data. Di kualitatif ini kita melakukan FGD, kita akan mengundang pihak-pihak Puskesmas yang terkait dengan program UKGS, yaitu petugas kesehatan gigi dan mulut, baik itu dokter giginya maupun perawat giginya, kemudian orang tua dan guru.
Nah, di situ kita akan melakukan brainstorming di FGD, apa saja yang dibutuhkan di dalam nantinya akan ada sebuah aplikasi yang dilahirkan. Nah, sebelum dilahirkan sebuah aplikasi itu, apa saja fitur-fitur yang akan kita kita masukkan. Nah, jadi tahapnya adalah tahap kita melakukan di FGD terkait dengan hasil yang akan diperoleh terkait dengan apa namanya produk aplikasi model tersebut, Ibu. Mm-mm. Oke, baik. Berarti saya bisa kasih kesimpulan. Di tahap 1 itu kalau tidak salah tadi penjelasan dan yang ditulis ada 4 hal yang akan diikuti. Ya, Pak. Tahap Ya. 1. Tahap itu 3 hal, Bu. Systematic review, Iya, kemudian kuantitatif kuantitatif ada 2. ya, Ya. kuantitatif ada 2, Nah, kemudian ada kualitatif kualitatif 1. kualitatif 1. Bukannya 4 itu, Pak? Kan 4 ya? Oh ya, dipecahkan 4, Bu ya. Jadi karena di kuantitatif itu ada ABC, Bu. Ada A, Oh B. iya. Nah, agar efektif juga penulisan, saran saya yang Pak Heri pikirkan 3 itu diaplikasikan kemari. Artinya tidak 2 kali Pak disebutkan. 1B dengan 1C itu sebenarnya boleh sekali dilakukan. Saya melihat panjangnya penelitian Pak Heri, khawatir ini Pak Heri banyak sekali yang harus dihabiskan ini. Ya, Padahal kemungkinan di 1B dan 1C itu bisa bareng Pak. ya, Bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi nanti mungkin timnya yang harus lebih diperbanyak saja, Pak. Kalau konsepnya kan udah ada di kepala Bapak dan sudah tertuang di dalam sini. Jadi di apa di combine aja 1B dengan 1C agar dia menjadi apa penelitian kuantitatif Bapak yang untuk melihat pengetahuan sikap juga dilihat dari orang tua, juga dilihat dari kesehatan gigi anak. Nanti definisi operasional juga disatukan, itu juga akan lebih bagus Pak ya. Jadi yang dipikirkan tadi, oh 3 aja Bu, itu yang dioperasionalkan di sini. Ya, oke. Kemudian untuk yang kualitatif nih Pak, yang penelitian terakhir di tahap 1 kualitatif. Ini subjeknya langsung ditentukan 18 orang tua anak, ya, gitu. ya. Kira-kira kenapa langsung bisa dipastikan 18 orang tua anak, 18 orang tenaga kesehatan, 2 penanggung jawab. Itu kira-kira data 18 dengan data 2 orang itu digunakan untuk apa nanti, Pak? Ya, baik Ibu. Jadi untuk di proses FGD itu, kenapa saya mendesain 18? 18 itu adalah uh, sekolahnya ada 9, Bu. Sekolah SD. Ya. 9 sekolah yang ada 9 di 9 kecamatan. Jadi kita mengambilnya 2 orang per sekolah itu. 2 kali 9, 18. Perwakilan daripada sekolah tersebut. Gitu ya. Kemudian yang 2 tersebut adalah petugas Puskesmas. 18 2 Puskesmas 2. Kalau ada Puskesmas 9 Puskesmas yang ada di Banda Aceh, jadi 2 petugas kita ambil, 2 petugas Puskesmas Kesehatan Gigi dan Mulut, kita kali 9 berarti ada 18. Nah, terkait dengan 2 orang itu adalah 2 orang penanggung jawab program UKS yang ada di Dinas Kota Banda Aceh, Bu. Seperti itu. Ya, oke. Berarti karena 9 tadi makanya 18. Berarti itu perwakilan ya, Pak? Perwakilan. Data yang akan kita kumpulkan nanti hasil dari penelitian kualitatif berarti ada 1 FGD 18 dari hasil orang tua anak, ada 1 FGD hasil dari 18 tenaga kesehatan, yang 2 lagi masuk kemana? Atau seperti apa Pak hasil dari penelitian ini? 2 tadi itu adalah petugas, Bu. Petugas penanggung jawab dari Dinas Kesehatan. Mereka hanya apa namanya menghadiri program FGD ini. Kita ingin menyampaikan masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan ke mereka sejauh mana program KGS selama ini itu berjalan dengan baik itu. Jadi 2 ini juga akan kita masukkan ke dalam penelitian kualitatif kita, Bu. Ya, berarti ini sekali lagi mungkin agak kurang paham maksud Bunda. 18 orang tua anak lain hasilnya, 18 tenaga lain hasilnya, Pak. Atau itu merupakan kombinasi itu?
Kombinasi, Bu. Kombinasi dari FGD kita peroleh. Lumayan ya Pak ya, maksudnya eh, yang harus dipikirkan dalam studi kualitatif ini adalah nanti kita akan mengerucutkan tema-tema yang ada dengan 36 responden. Ini kan 36, 38 responden, itu akan banyak sekali variasi yang akan dilahirkan walaupun kita cari saturasi nantinya. Kalaulah dipikirkan oleh Pak Heri bahwa ini akan melahirkan satu rancangan hasil penelitian kualitatif terkait dengan FGD yang pertama 18 orang tua, kemudian FGD yang kedua 18 tenaga, itu beda-beda FGD-nya, itu juga sebenarnya menarik Pak Heri. Nanti dipertimbangkan kembali karena studi kualitatif itu luar biasa ini verbatimnya akan muncul manuskrip di Pak Heri ini banyak banget 38 orang soalnya Pak ya. Tapi kalau misalnya 2 sebagai penanggung jawab UKGS itu masuk dalam tenaga kesehatan, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau yang lain nanti dipertimbangkan, mungkin harus dibaca lebih banyak lagi contoh-contoh hasil penelitian terkait lainnya yang memang menghadirkan studi kualitatif FGD-nya yang besar untuk subjek penelitiannya Pak. Itu saran saya Pak. Oke. Pastinya yang untuk orang tua dan untuk orang tua harus ada kriteria karena orang tuanya kan cuma 18 ya Pak. Harus punya kriteria khusus walaupun di studi kualitatif itu bisa dimasukkan kriteria khususnya. Oke, kemudian untuk ini ada beberapa coretan untuk tahap kedua, Pak. Saya bingung penentuan Bapak terhadap skala ukur ada nominal, ada ordinal. Padahal pengetahuan diukur baik kurang, tapi mungkin munculnya nominal di sana. Mungkin jadi pertimbangan nanti apa alasannya. Kemudian untuk yang kelompok kontrol dan kelompok intervensi ada di populasi dan sampel halaman 43 dengan 44. Kontrol adalah orang tua yang tidak aktif menggunakan media sosial. Ini maksudnya gimana ya, Pak? Ya, baik Bu. Maksud dari sini, yang pertama kelompok intervensi dulu Bu ya. Ini adalah orang tua yang bersedia menjadi responden dan punyai HP Android. Kemudian yang kelompok kontrol ini kebalikan daripada kelompok intervensi Bu. Mungkin tata tulis bahasa yang kurang kita desain. Nah, seharusnya kelompok kontrol ini adalah orang tua yang tidak menggunakan HP Android dan tidak disibukkan dengan tidak pernah menggunakan media sosial karena beliau tidak punya HP Android. Mungkin maknanya begitu. Oke. Kemudian ya untuk rancangan laporan penelitian tahapan dan prosedur penelitian tahapannya di halaman 4647 ini sebenarnya kalau yang seperti ini memang sudah ada. Saya bisa memaknai apa yang Pak Eri ingin sampaikan di tahapan dan prosedur. Cuma menurut saya ada yang belum tertuliskan dengan bagus secara operasional. Sebenarnya seperti misalnya uji coba model itu lakukan pada siapa, kemudian fiksasi model itu lakukan pada siapa. Kalaulah Pak Eri membuat di dalam skema ini atau gambar 3-4 ini lebih operasional, itu kayaknya bisa juga sebenarnya kita hanya membaca tabel ini sebenarnya paham betul kita apa yang Pak Heri akan lakukan untuk penelitian ini ya. Modifikasi aja sedikit Pak mungkin. Oke. Ya, terakhir untuk yang kuesioner. Ini kuesioner ada yang diadopsi ya Pak? Ya, ada Bu. Banyak yang diadopsi, kemudian ada yang dimodifikasi sendiri Pak, atau ini yang untuk kuesioner pengetahuan orang tua tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang lampiran 6 itu buat sendiri atau berdasarkan ini kuesioner baku itu Pak, kuesioner referensi dari sebelumnya?
Ya, kita kolaborasi, Bu. Jadi ada yang kita kutip dan ada yang kita desain sendiri, kita sesuaikan dengan kondisi yang di lapangan. Oke, baik. Kalau demikian, alangkah bagusnya juga dituliskan di dalam di dalam disertasinya, dalam proposalnya dituliskan agar kita tahu mana yang dimodifikasi, mana yang baku digunakan. Nah, untuk yang ini saya ingin memberikan saran untuk pengetahuan ya, Pak. Ini kan pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut untuk orang tua kan, Pak? Ya, Nah, contoh misalnya ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah misalnya apa akibat dari kebiasaan mengisap jempol pada anak? Ya, ada A, B, C. Orang tua A juga nggak paham, B juga nggak paham, C juga nggak paham. Dia nggak tahu memang. Dia jawabnya di mana kira-kira, Pak? eh, jadi kalau Nggak orang tahu dia memang, nggak bisa jawab gitu. ya eh, yang namanya tingkat pengetahuan otomatis orang tuanya akan menjawab yang mereka nggak benar, Bu. Karena itu pengetahuan dan Tapi tidak akan memang dia nggak tahu, Pak. Memang murni nggak tahu, dia bingung. Ini satu pun nggak paham dia. Harusnya mungkin kalau saya berpikir seperti itu ada option yang tidak tahu. Siap, Jadi Bu. orang tuanya udah memang saya nggak tahu. Mungkin option D misalnya tidak tahu. Jadi boleh pengetahuan itu karena mau diukur ini ragu-ragu. Akhirnya dia menebak-nebak. Nah, menebak-nebak akhirnya pada pengetahuan itu kan nggak bagus hasil ukurnya. Ya. Bisa jadi dia nggak paham, tapi dia tebak-tebak akhirnya benar. Tapi apa salahnya sebenarnya kalau kita mau melihat yang realnya, memang nggak tahu. Udah dia jawab nggak tahu. Ya. Oh berarti kita akan tahu banyak pertanyaan, beberapa pertanyaan yang orang tua memang nggak paham dengan itu. Akhirnya nanti manfaatnya adalah kalau data ini dirincikan, Pak Heri dan tim itu bisa sebenarnya, oh bagian ini yang sebenarnya tidak tahu, ini yang harus kita sosialisasi. Kenapa? Dari pertanyaan-pertanyaan kemarin itu banyak orang yang menjawab atau responden menjawab tidak tahu, karena memang mereka nggak tahu. Itu saran ya Pak ya. Ya, Bu. Karena kita sering terlibat untuk kuesioner yang seperti ini, jadi mungkin beberapa kita baca di beberapa evidence based, mereka ada membuat tidak tahu kalau pengetahuan. Karena untuk benar-benar mengukur bahwa ketidaktahuan itu bukan karena dia pilih, dia ini, bukan ini, tapi memang belum dapat informasi ke arah sana. Apa manfaatnya? Kita sebagai petugas nanti akhirnya tahu, oh bagian ini yang penting sekali. Kenapa? Hampir rata-rata responden secara umum tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Berarti ini belum tersosialisasikan dengan baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bu Cu Suraya banyak banyak sedikit yang dikasih masukan, tapi sebenarnya yang lain-lain udah ditulis ya Pak Heri, nanti diambil masukannya. Ada yang kecil-kecil tidak begitu ini, tapi ada saya coret-coret, mudah-mudahan mempermudah Pak Heri untuk melakukan revisi nanti. Mungkin itu saja Bu Cu Suraya, Bu Popi. Terima kasih kepada Pak Heri. Semangat Pak. Insya Allah Halo, Bu. bisa Pak sesuai dengan rencana. Amin. Kemudian untuk keuangan saya kurang setuju kalau Bapak buat gelondongan seperti itu Pak. Bingung nanti Bapak. Udah habis uang hampir berapa gitu ya. Tapi nggak tahu yang mana yang mana. Buat aja Pak tahap 1, tahap 2, tahap 3 berapa uang yang Bapak habiskan. Sehingga atau perencanaan Bapak. Jadi betul-betul Bapak bisa manajemen keuangan yang bagus. Walaupun kita buat besar, siapa tahu kita bisa berhemat di beberapa tempat. Karena memang S3 ini akan besar pendanaannya untuk penelitian. Apalagi kita tidak punya manajemen keuangan yang bagus. Mungkin saran aja Pak. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, makasih banyak Budar. Masukannya banyak sekali ya. Pak Heri udah dicatat ya. Ya, Bu. Nah, jadi kita mulai dari judul tadi ya. Tapi mungkin judul nanti kita perlu diskusi karena memang aplikasi ini difokuskan memang untuk UKGS ya. Jadi UKGS itu memang program untuk sekolah dasar Budar.
Jadi kalau kita hilangkan UKGS itu bisa artinya luas sekali sehingga sasarannya juga akan berbeda ya. Namun kita akan diskusikan nanti masukannya. Makasih Bu Dar. Dan Pak Heri, ini banyak sekali masukan dari Bu Dar tadi ya. Termasuk tadi luaran. Kalau luaran saya sepakat dengan Pak Budar ya, artinya ini suatu produk yang bisa dipatenkan ya. Jadi kita harus mempunyai suatu paten yang bagus ya. Kemudian masalah referensi juga untuk state of the art, tentu kalau memungkinkan referensi kita jangan lebih dari 5 tahun. Dan juga ada beberapa hal yang perlu disederhanakan, mungkin nanti kita akan diskusikan kembali Pak Eri. Budar, makasih banyak Budar masukannya, mudah-mudahan lebih menyempurnakan proposal yang dibuat oleh Heri. Baik, makasih. Selanjutnya untuk co-promotor 2, Dr. Poppy Andriani. Silakan Dr. Poppy, mungkin ada masukan-masukan, walaupun kita udah pernah diskusi sebelumnya. Silakan untuk waktu dan tempatnya, Dr. Poppy. Baik, terima kasih Prof. Cut Soraya. Yang saya hormati Prof. Cut Soraya, kemudian Prof. Muslim, dan juga Dr. Suzana Sungkar dan Dr. Darmawati. Tadi selamat juga ya Pak Heri. Alhamdulillah ya, hari ini saya lihat luar biasa, cukup memahami apa yang sudah dibuat gitu ya Pak Heri ya. Mungkin ini masukan dari penelaah luar biasa nih, Bu Dar. Detail ya. Mungkin ini ya Pak Heri ya. Tadi kan dari masukan dari kuesioner tadi ya. Kuesioner itu kan ada yang diadop, ada yang dibuat sendiri ya Pak Heri ya. Iya. Jadi kalau saran saya nanti diuji validitasnya gitu ya. Minimal 30 orang kepada ini kuesionernya kan buat ibu-ibu ya, buat orang tua. Nah, nanti diuji kembali validitas karena kan kita ini orang awam, apakah mereka mengerti dengan kuesioner yang kita buat gitu ya. Mungkin ada kata-kata yang tidak mereka pahami. Sehingga kita mencapai minimal kuesionernya di sini Pak Heri 10 ya Pak Heri ya. 10. Ya, kuesionernya ya. Nah, jadi bisa saja nanti pada saat kuesioner itu kita uji validitas di masyarakat ternyata tidak valid, mereka banyak tidak mengerti gitu. Sehingga kita harus menambahkan lagi mencapai minimal 10 kuesioner ya. Kemudian tadi masukan dari Budar saya setuju. Kadang-kadang mereka tidak pernah melakukan, sehingga kita perlu nanti mana hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan, kita memberikan edukasi di poin-poin tersebut gitu ya. Jadi ya. Kemudian ini kan ada kuesionernya sering dan selalu nih Pak Heri ya. Yep. Mungkin nanti lebih mungkin dijelaskan ya, sering dan selalu itu kadang-kadang kita orang awam sering itu gimana ya kok sering? Selalu mungkin udah pasti terus-menerus sering dan kadang-kadang itu bingung juga kita ya. Seringnya seberapa banyak dalam dalam dia melakukannya gitu. Kalau kadang-kadang berapa gitu ya. Jadi mungkin nanti seperti ada range mungkin ya, kalau sering itu berapa kali gitu ya Pak Heri ya. Jadi nggak rancu nanti dalam menjawab kuesioner gitu ibu-ibunya. Karena ibu-ibunya ada berapa Pak Heri? 100 ya? Yep, 100 orang ya. Jadi nggak semua mengerti, sering, kadang-kadang, selalu gitu. Kemudian untuk kuesioner kualitas hidup Pak Heri, itu kuesionernya adopt dari mana ya Pak Heri? Kita adopt dari yang udah Bu, dengan kita kolaborasi dengan ada penelitian-penelitian dari UKGS yang terdahulu, gitu ya. Ya, kalau kualitas hidup gini ya, biasanya kalau kuesioner kualitas hidup itu kan sudah pasti gitu. Ya. Misalnya kualitas hidup untuk anak-anak kesehatan untuk anak-anak umur 14 tahun biasa digunakan OHIP gitu ya untuk kualitas hidup terhadap kesehatan gigi dan mulut. Kemudian kualitas hidup kesehatan gigi dan mulut untuk anak 6 tahun ke bawah itu dipakai ECOHIS gitu. Ya, jadi harus tepat sasaran ya. Jadi kualitas itu biasanya baku Pak Heri kuesionernya. Jadi memang sudah baku. Kemudian kita mengambil yang mana yang cocok dengan subjek kita, gitu ya.
Mungkin itu karena saya juga baru baca yang kuesioner ya. Ya. Jadi nanti mungkin harus tepat sasaran ya Pak Heri ya. Kemudian mungkin ini ya Pak Heri, tulisan banyak yang ini ya, tulisan-tulisan ya. Di situ ada 9 sekolah dan 8 sekolah. Saya bingung juga ini 8 atau 9. 9 ya Pak Heri. Gila. Ya, nanti mungkin dikoreksi kembali untuk jumlah sekolahnya. Mungkin itu aja, Prof. Cut. Yang lainnya mungkin didiskusikan kembali aja kita nanti, ya Pak Heri ya. Siap, Bu. Siap. Baik, makasih banyak Dr. Popi. Mungkin banyak masukan Dr. Popi ya, termasuk juga kuesioner ya. Jadi banyak hal-hal mungkin yang perlu kita diskusikan lagi nanti. Jadi saya pikir nanti berdasarkan masukan-masukan agar Pak Heri dapat langsung memperbaiki dan menambahkan di mana kekurangan yang sudah diarahkan oleh para penelaah dan tim promotor ya. Jadi dari saya mungkin saya nggak memberikan masukan lagi karena banyak hal yang sudah kita diskusikan, tapi intinya kita akan memperbaiki sesegera mungkin dan nanti kita jadwalkan bertemu kembali dengan tim promotor. Baik, mungkin saya menunggu nilai sementara dari Bu Popi ya mungkin. Di WhatsApp aja dulu Bu Popi supaya saya bisa melanjutkan. Nggak usah ditulis nilainya aja dulu mungkin ya. Japri aja supaya saya tahu hasilnya seperti apa. Terima kasih. Baik. Dan jadi hari ini seminar proposal Heri dinyatakan sudah diterima dan boleh dilanjutkan ya. Jadi kami nggak menyebutkan nilai, penelitian ini boleh dilanjutkan. Alhamdulillah. Jadi tolong diperbaiki. Mungkin waktunya jangan terlalu lama, Heri ya, 2 minggu langsung diperbaiki. Nanti kita diskusikan kembali dengan tim promotor. Berdasarkan masukan-masukan daripada penelaah tadi. Baik. Pucut keluar, Prof. Terkeluar ya Pak Heri ya. Iya, Profnya keluar. Terlempar kayaknya. Lempar. Ini udah bergabung lagi.
Mohon maaf ya, saya ada gangguan jaringan. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Dan Heri, agar segera diselesaikan, mudah-mudahan penelitian ini bisa berjalan lancar sesuai dengan prediksi waktunya. Makasih Bapak Ibu yang sudah berhadir dan adik-adik dari Demas yang sudah mengikuti acara ini. Makasih semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Prof. Terima kasih, Bu, semua. wabarakatuh. Izin loh, Yi. Mohon maaf. Makasih Bu Cut, makasih Dan Bu sama-sama. Mohon maaf banyak Iya. gangguan jaringan.